Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan presentasi kami untuk memenuhi tugas fisiologi tumbuhan tentang respirasi. Nah, sebelum kita buka presentasi, kami akan memperkenalkan nama-nama kelompok kami. Yang pertama saya sendiri Martia sebagai moderator. Yang kedua Amelia Santi sebagai pemateri pertama, Uci Arista sebagai pemateri kedua, Robi Firmansyah sebagai pemateri ketiga, Cynthia Rahmayanti sebagai pemateri keempat. Baiklah, saya Amelia Santi dengan NIM 19010021 sebagai pemateri pertama akan membacakan tentang pengertian respirasi, yaitu respirasi adalah suatu proses pembebasan energi yang tersimpan dalam zat melalui proses kimia dengan menggunakan oksigen. Respirasi juga bisa diartikan sebagai reaksi oksidasi senyawa organik untuk menghasilkan energi. Energi ini digunakan untuk aktivitas sel dan kehidupan tumbuh, sintesis atau anabolisme, gerak, pertumbuhan, dan Baiklah, saya akan melanjutkan materi yaitu mengenai bahan baku dan hasil akhir dari respirasi. Karbohidrat merupakan substrat utama respirasi dalam sel-sel tumbuhan dengan glukosa sebagai molekul pertama. Substrat respirasi yang paling penting di antara karbohidrat adalah sukrosa, yaitu disakarida, yaitu berupa glukosa dan fruktosa, serta pati atau sering terdapat di dalam tumbuhan sebagai cadangan karbohidrat dan asam organik. Selain itu juga pada biji-biji tertentu seperti jarak, yaitu mengandung lemak yang sangat tinggi sebagai bahan cadangan yang terdapat di dalam jaringan endosperma yang mengelilingi embrio. Hasil akhir dari respirasi adalah CO2 dan HO2. Hal ini terjadi bila substrat secara sempurna dioksidasi. Namun, bila berbagai senyawa di atas terbentuk, substrat awal respirasi tidak keseluruhan diubah menjadi CO2 dan HO2. Fosforilasi adalah penambahan gugus fosfat pada suatu protein atau molekul organik lain. Fosforilasi dapat meningkatkan efisiensi katalitik. Enzim mengubahnya menjadi bentuk aktifnya dalam satu protein. Sementara fosforilasi, enzim yang lain akan mengubahnya menjadi bentuk inaktif yang secara intrinsik tidak efisien. Fosforilasi bekerja dengan cara menggunakan reaksi kimia yang menghasilkan energi untuk mendorong reaksi yang memerlukan energi. Hal ini berarti bahwa salah satu reaksi tidak dapat berjalan tanpa reaksi lainnya. Baiklah, itulah hasil dari diskusi kami. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan bisa memanfaatkan apa yang kami sampaikan tadi. Kami dari kelompok 4, jika ada salah, kami mohon maaf. Kesalahan datang dari kami, kebenaran datang dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.